Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan menyampaikan catatan 20 tahun gerakan PKI sejak tahun 1996 sampai 2016. Ini kalau waktunya 5 menit pasti kurang. Ya, saya mohon teman-teman wartawan yang akan merekam agar utuh, karena saya akan menyebut nama, saya akan menyebut tempat, saya akan menyebut tanggal, saya akan menyebut alamat, saya akan menyebut siapa. Karena PKI, saya sudah bincang dengan abang saya, Bapak Kiflan Zain Alfian. Tugas kamu menjelaskan seluruh yang sedang terjadi. Tugas Bang Kiflan nanti bagaimana menghadapi kejadiannya. Untuk menghadapi kebangkitan PKI, kita akan wakafkan darah dan air mata kita untuk Allah dan tegaknya syariat Allah. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita berbicara tentang kebangkitan yang sesungguhnya. Ketika aroma amis darah sudah mulai terasa di mana-mana, mereka sudah menguasai istana. Hampir sebulan ini tak ada lagi konsultan tentara dalam istana. Rapat-rapat di istana negara hari ini dipimpin oleh orang yang namanya Teten Masduki, Urip Supriyanto mantan KPU Solo, dan Budiman Sujatmiko. Jam 9 malam ke atas mereka berkumpul untuk terus merancang gerakan-gerakan PKI ke depan. Jadi artinya acara seperti ini sudah terlambat. Maka pesan buat saudara semua pada hari ini, ikuti sebatas waktu yang ada. Tentu saya banyak kekurangan. Kita awali dengan 1996. Tanggal 16 April 1996, polisi menangkap seorang perempuan yang bernama Dita Indah-Sari. Catat, Dita Indah-Sari. Siapa dia? Dia adalah staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kabinet yang kapan? Kabinet yang sekarang. Namanya Dita Indah-Sari, gerwani muda, ada di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 tahun yang lalu dia juga orangnya menjadi staf ahli di Kementerian Tenaga Kerja dari menterinya yang bernama Muhaimin Iskandar. Saya sudah menyebut nama, rekam baik-baik. Semakin jelas siapa ada di mana, siapa akan berbuat apa, dan resiko apa yang akan terjadi bagi kita yang tidak teliti melihat. Jadi pada hari ini, sekali lagi saya sudah bilang dari awal, 30 tahun sudah saya yang mungkin cukup muda ini bergerak sampai ke Bakung, sampai ke Cemetuk, sampai ke Celuring, sampai ke Magetan, sampai ke seluruh titik-titik basis PKI. Saya punya kesimpulan, PKI telah bangkit kembali. Banyak sekarang rumah-rumah yang sudah kembali memasangkan baliho-baliho Palu Arit di rumah mereka masing-masing. Di saudara-saudara yang ada di Solo, dan Solo ini menyebut nama seorang yang bernama Harun. Dia tokoh PKI yang sudah tua dan tempat transit dari kader-kader PKI dari Jakarta. Jadi saya akan teruskan tanggal demi tanggal. 16 April 1996, Dita Indah-Sari menuliskan dalam buku hariannya, "Well, partai kita yang telah dikubur, dihina, dibakar, diusir, dibunuh, hari ini kita hidupkan kembali." 16 April 1996, dia mengatakan, 31 tahun partai kita terkubur, hari ini kita hidupkan kembali. 96 kurang 31 berapa? 96 kurang 31 berapa? 65. Jadi mereka sendiri yang sudah mengumandangkan partai itu bangkit.
Mereka sambung dengan berbagai acara-acara sejak tahun 1998. Mereka bunuhi ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh agama dengan tuduhan dukun santet sejak bulan Maret, April, Mei dari Banyuwangi sampai ke Banten. Mereka beli stempel dukun santet dan kolor hijau sebagai penghinaan warna hijau untuk umat Islam. 144 guru ngaji dan ustadz dibunuh, lehernya hampir putus dan perutnya terburai, ususnya membuncah keluar. 1999 dibunuh sekitar 200 orang ustadz ulama dan guru mengaji di Tatar Sunda Ciamis, 200 orang selama tahun 1999. Selama Oktober 2000 mereka telah membunuh sekitar 89 ustadz ulama dan guru mengaji dengan posisi leher yang hampir putus dan usus mereka terburai dari perutnya. Karena mereka disebut dukun santet, maka orang tak peduli. Padahal mereka adalah orang yang dicatat dalam catatan kader-kader PKI tahun 60. Karena yang mati rata-rata umurnya 70-80 tahun. Kalau orang umur 70-80 disembelih, dibunuh, maka kalau kita kurang dengan angka 30 tahun, berarti mereka dulu usianya 30 dan 40 tahun. Dan kebanyakan mereka adalah pemuda Ansor. Kalau hari ini Angkatan Muda NU, kalau hari ini Ansor atau siapapun PMI kah namanya tidak ikut bergabung pada hari ini, tunggulah waktunya, sesungguhnya Anda akan dihabisi oleh PKI. Jadi saya tidak bisa lagi menutupi, kalau aksi-aksi kita hanya seperti ini, mereka semakin melihat siapa yang akan ditandai rumahnya dengan tanda merah, siapa yang akan dibunuh, siapa yang akan diracun. Kita masuk tahun 2000. Tahun 2000 terjadi Kongres PKI yang ke-8. Di tangan saya ini adalah ADART Kongres PKI yang ke-10. Kongres PKI yang ke-8 dilangsungkan di Sukabumi Selatan. Kongres PKI yang ke-10 terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Yang ke-9 di mana? Yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005. Tahun 2002 terbit buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, yang ditulis oleh Ripka Ciptaning, yang ayahnya adalah salah satu pengusaha toko material di kota Solo ini pada tahun 1950. Ripka Ciptaning namanya, tinggalnya di Jalan Haji Mencong, Tangerang, berasal dari PDI Perjuangan, anggota DPR RI sudah 3 periode, berangkat dari Sukabumi Selatan, tempat penyelenggaraan Kongres PKI yang ke-8, tahun 2000. 2003, Mahkamah Konstitusi merubah Undang-Undang Pemilu nomor 12 pasal 60G, yang mana sejak itulah kader-kader PKI, simpatisan PKI, pengurus PKI, dan orang-orang yang terlibat dengan PKI diperbolehkan jadi anggota DPR RI, DPD, gubernur, wali kota, dan pejabat-pejabat instansional. Jadi sekarang kalau kita mau buka satu-satu, silakan jawab sendiri, siapa gubernur Jawa Timur? Silakan periksa ayahnya. Siapa Oki Asokawati, anggota DPR RI dari P3? Ayahnya Brigadir Jenderal Anwas, PKI golongan A. Saya Alfian Tanjung, kader P3. Tapi hari ini saya bicara PKI sudah ada di DPR RI, sudah ada jadi gubernur, sudah ada jadi bupati, sudah ada jadi polisi, sudah ada jadi tentara. Jangan heran kalau hari ini polisi dan tentara tidak menunjukkan sikap yang tegas menghadapi PKI. Karena yang sangat gelisah adalah para veteran. Yang sangat gelisah adalah tentara-tentara yang mengerti betapa kejam dan jahatnya PKI. Tahun 48 mereka berontak, mereka bakar pesantren Sabilil Muttaqin PSM Takeran, mereka bunuh ulama dan santri, 108 orang disembelih, dimasukkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 meter. Catat, yang menggagalkan mereka gerakan musuh dan antek-anteknya bukan dari Kodam 5 Brawijaya,
bukan dari Kodam 4 di Ponorogo. Tapi yang menumpas PKI 48 adalah Kodam 3 Siliwangi. Peristiwanya di bagian timur, tapi yang membabat dari bagian barat, yang tengah dan yang ada di timur tidak berdaya menghadapi PKI. Karena peristiwa G30S PKI, Jawa Tengah lebih dari 70% tentara-tentaranya terlibat dan menjadi anggota PKI. Artinya, kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan gurau. Kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan dongeng, walaupun sering para pakar, para ahli sejarah, ahli ideologi bilang, "Woi Alfian, Anda sedang mimpi." Tidak. PKI hari ini bangkit. Mereka bernyanyi, bergembira di mana-mana. Sejak 2002 buku Ripka Ciptaning mulai tersebar. Tahukah jamaah semua, 2 juta kopi buku itu telah dicetak seluruh Indonesia. Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku yang berikut terbit tahun 2005. Tahun 2004, Ripka Ciptaning menulis dalam koran harian Sore, Suara Pembaharuan. Dia mengatakan, hanya dengan Nasakom sajalah Indonesia bisa keluar dari persoalan bangsa ini. Terbit tanggal 18 bulan Maret tahun 2004 yang mengatakan bahwa Nasakom adalah solusi Indonesia. 2004 Nasakom. Apakah tahu Nasakom? Belum tahu. Nasakom itu nasionalis, agama, komunis. Apa nasionalisnya? PNI. Apa agamanya? NU. Apa komunisnya? PKI. Itu 3 sekawan tahun 63 bersatu untuk lebih kuat membela apa yang mereka mau. Awal reformasi ada Nasakom juga. Apa nasnya? PDI Perjuangan. Apa A-nya? PKB. Apa PKI-nya? PRD. PRD adalah casing daripada partai PKI yang berlambangan roda gerigi, yang ADART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Jadi PKI ada 3 titik. PKI asli, PRD dengan casing suka bukan PKI tapi isi PKI, dan PKI balas dendam. Di sini ada Ibrauri Aidit, ada Ilham Aidit, ada Karmel Budiarjo, dan ada Sinta yang menginginkan tempat lubang buaya itu dihancurkan. Bisa diteruskan? Ini karena udah mulai nyebut nama nih, ya. Karena kalau tak lagi disebut nama siapa di mana adanya, kita seolah-olah bermimpi di siang bolong, mengawang-awang melamun bagaikan katak ingin jadi kerbau. Hari ini kukatakan PKI bangkit. Terserah mau diapakan, yang penting kita masih punya konstitusi. Persoalannya hari ini aparat-aparat kita cenderung pura-pura tidak mendengar. Aneh bin ajaib ketika ada orang menggunakan kaos berlambangkan tulisan stempel Rasulullah, kalimat syahadat, tidak jelas dasar konstitusinya, ditangkap dan ditembak di tempat dengan alasan teroris. Sementara orang yang berlambang palu arit, undang-undang masih berlaku. Undang-Undang nomor 27 pasal 107 ayat A sampai E yang mengatakan barang siapa orang yang mensosialisasikan komunisme, leninisme, marxisme, maka dia bisa diancam kurungan penjara 20 tahun. Hal yang ada konstitusinya, malah kata presiden, pihak tentara, pihak polisi, jangan kebablasan. Jadi mari biarkan palu arit dipakai di mana-mana, karena tidak dilarang, nggak boleh diganggu. Kalau ada seorang pejabat yang menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, berarti yang bersangkutan telah mengajarkan kepada kita bertentangan dengan undang-undang, maka secara konstitusi yang bersangkutan harus diselesaikan secara konstitusional. Tentu para semua yang hadir, kita baru sampai di tahun 2005. 2005 terbit buku lagi yang berjudul Anak PKI Jadi Anggota Parlemen. Di tahun yang sama 500 orang tua usia 70-80 tahun mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Hayamuruk.
arah ke kota, harmoni kota. Bagi yang suka ke Jakarta mungkin paham. 500 orang dari Pasuruan